Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kebaikan Allah di hari ini. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin dikuatkan di dalam iman kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau ada untuk kami di hari ini, khususnya ketika kami menerima firman-Mu, agar dengan hadir-Mu untuk kami dapat menerima firman ini dengan iman, lalu kemudian iman itu menuntun kami untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga kami tidak terbiasa untuk ada dalam dosa, tapi hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu dari waktu ke waktu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan dengan apa yang ada pada kami, khususnya dengan firman-Mu di pagi hari ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 17 sampai 20. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mengenal yang benar. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang dosa, tentu di sini berhubungan dengan manusia, ya, karena selalu yang dikatakan yang berbuat dosa itu adalah manusia, ya, karena manusia itu yang diberikan pikiran, hati nurani, jiwa, budi pekerti, iman, ya, artinya manusia yang selalu dituntut oleh Allah untuk menjaga dirinya supaya tidak jatuh dalam dosa, ya. Itu kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, mulai dari Taman Eden, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak melanggar perintah Allah itu adalah manusia, ya, karena manusia itu ditempatkan sebagai ciptaan yang termulia, ya, jadi sangat beralasan kenapa kemudian Allah melarang manusia untuk melanggar perintah-perintahnya, karena itu tadi bahwa manusia diberikan kuasa atau memiliki kewenangan untuk berkuasa atas semua ciptaan yang ada di dunia ini, ya, seperti yang diceritakan di Taman Eden, ya. Jadi dari uraian ini Bapak Ibu Saudaraku menjadi jelas bagi kita bahwa dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, ya. Jadi sudah jelas bagi kita bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, ternyata akibat dari dosa itu luar biasa dampaknya untuk manusia, ya. Kalau kita lihat kepada Adam dan Hawa, mereka kehilangan kebahagiaan di Firdaus, yang tadinya mereka berkuasa atas apa yang ada di Taman Eden, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, mereka dilempar keluar dari Taman Eden, lalu mereka tidak lagi memiliki
kebahagiaan untuk menikmati apa yang ada di dalam taman yang sempurna itu, ya, Taman Eden atau Taman Firdaus, gitu ya. Dan dikatakan dalam pasal 3 di situ, manusia mencari rezekinya dengan dengan derita yang berkepanjangan dan seterusnya, karena kejatuhan manusia itu tadi ke dalam dosa. Jadi baik sekali saudaraku untuk kita renungkan ini, supaya kita mulai tahu bahwa dosa itu tidak berdampak baik untuk kita, sehingga kita selalu berupaya bagaimana kita terus benahi diri kita, terus bekali diri kita, terus memperlengkapi diri kita, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melawan dosa itu tadi. Karena dosa itu juga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia juga sesuatu yang dinamis, artinya dia terus bergerak, dia terus ada, terus merayu, terus menggoda, ya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan untuk melakukan keinginannya menjebak manusia atau membuat manusia jatuh ke dalam kebinasaan. Dia terus ada, ya. Kalau kita lihat dalam peristiwa Ayub, di kitab Ayub, ya, di situ bahwa iblis terus bergerak melaju untuk bagaimana menghantam Ayub dengan kuasanya, tentunya kuasa setan, ya, untuk bagaimana supaya Ayub meninggalkan Tuhan, tidak lagi hidup saleh dan seterusnya, ya. Tapi ternyata dari cerita itu kita bisa lihat bahwa kesalehan Ayub bisa mengalahkan kuasa setan. Jadi ini satu pembelajaran bagi kita, saudaraku. Jadi kalau kita hidup saleh, kita hidup benar, kita hidup dengan iman, ternyata walaupun setan itu kuat dengan kuasanya untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan terjebak di dalamnya. Nah, ini yang mau dikatakan di dalam tema renungan kita, yaitu mengenal yang benar. Artinya kalau kita mengenal yang benar atau kita ada di dalam yang benar, kita menggunakan jasa yang benar, kita mengandalkan yang benar, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi ini baik sekali supaya kita mulai mencari apa itu yang benar, ya. Siapa itu yang benar, supaya kita berlindung, bernaung, bermohon kepadanya, ya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-20, bacaan kita dikatakan di sana begini: akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, garis bawah itu, telah datang dan telah mengarniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi anak Allah itu yaitu Yesus Kristus, ya. Khotbah kita kemarin juga berbicara tentang itu. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, ya. Dia, Yesus Kristus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, ya. Tema kita kemarin, hidup yang kekal. Jadi kalau kita tidak ada di dalam dosa, ya, maka pasti kita ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, di ayat 20 tegas dikatakan di sana, yang benar itu adalah anak Allah Yesus Kristus. Dialah kebenaran dan dialah Allah yang akan menganugerahkan atau memberikan kepada kita hidup yang kekal, ya. Jadi jangan kita plesetin lagi pengertian ini, saudaraku, dengan pengetahuan kita yang dipengaruhi oleh ilmu, disiplin ilmu yang kita pelajari, ya, baik dalam proses akademik atau mungkin dalam pengalaman-pengalaman kita di tengah masyarakat yang menjebuk, ya. Jangan karena memang firman ini tidak mau diduakan, dia mau yang diprioritaskan, ya. Karena firman ini adalah Injil, satu-satunya kekuatan Allah, ya. Selalu saya katakan dalam kitab Roma 1 ayat 16 dikatakan di situ Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah firman. Firman itu adalah Allah, ya. Dan Allah itu ya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi
Saudaraku, baik sekali firman di pagi hari ini untuk meyakinkan kita bahwa dosa itu ada diakibatkan kuasa iblis yang merayu menggoda kita, ya. Tetapi kebenaran juga itu ada jika kita hidup dalam tuntunan Yesus Kristus anak Allah yang adalah Allah sendiri, ya. Nah sekarang tinggal kita mau pilih yang mana. Kita mengikuti setan yang menjebak kita untuk berbuat dosa, atau kita mengikuti anak Allah yaitu Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena dia sendiri adalah kebenaran, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bilang, tidak seorang pun dapat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Kebenaran dan hidup. Jadi itu penekanan-penekanan yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita selalu merasa bahwa betapa untungnya kita hidup di dalam kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, ya. Supaya sekali lagi tidak ada upaya dari kita untuk meninggalkan dia, ya. Jadi ini baik sekali, Bapak Ibu Saudaraku, karena jujur saja ketika kita masuk dalam realitas hidup yang nyata, ya, banyak sekali tawaran-tawaran yang diperhadapkan kepada kita, dan semua dibahasakan dengan bahasa yang wow, keren banget gitu, bahasa yang perfect banget, bahasa yang indah banget, ya, bahasa yang sedap didengar gitu, ya, dirangkai dalam kalimat yang luar biasa, ya, begitu menyentuh, ya, begitu membuat kita ya, orang anak muda bilang kelepak-kelepak gitu, ya. Ya, tetapi kita tidak tahu kalau di balik kata-kata yang baik itu atau yang indah itu ada tersimpan sesuatu yang hendak menjebak kita. Makanya ada bahasa orang pintar yang bilang begini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua yang indah itu pasti baik, ya. Sekali lagi, tidak semua yang indah atau yang manis, ya, itu baik. Tapi apa yang baik sudah pasti indah atau manis, gitu, ya. Bisa, ya, kita bisa coba lihat pengertian dari kalimat tadi. Tidak semua yang indah itu baik, ya. Contoh, indah itu kan biasa lahir dari sebuah pandangan yang kita lihat, ya, indah banget. Contoh misalkan kafe-kafe, hotel-hotel, bla bla bla, tempat-tempat yang indah kan banyak banget gitu. Tapi belum tentu di situ baik, gitu, ya. Kita tidak menjudge bahwa semua tempat-tempat itu tidak memberi ruang yang baik, tidak. Tapi yang kita katakan di sini bahwa jangan kita terjebak dengan pemandangan yang indah lalu kita katakan itu baik, ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan yang itu baik atau tidak? Miliki Kristus, ya, minta hikmat dari Kristus supaya kita tidak terkecimpung di situ, kita tidak terjebak di situ, kita tidak jatuh di situ, kita tidak terlena dan menikmati indahnya di situ walaupun itu tidak baik. Tapi kita dengan kekuatan spiritual yang ada, kita akan beranjak dari situ, meninggalkan tempat itu, dan kita kembali berkiblat kepada Kristus, sang kebenaran itu yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Nah, ini sesuatu yang saya pikir baik sekali untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena sadar atau tidak, jebakan-jebakan itu selalu menggiurkan, ya, cenderung menggiurkan, ya. Kita dibawa ke suasana yang aman nyaman dulu, lalu kita masuk dalam jebakan dan terjerat, ya. Kita dibujuk dulu, kita dirayu dulu, baru kita dinabobokan. Di saat kita ternabobo, ya, kita hilang kendali, hilang kesadaran. Di situ kemudian kita didorong dan kita jatuh, terkecimpung di dalamnya, ya. Jadi belajarlah untuk memiliki firman, yaitu Yesus. Maka di dalamnya kita akan dikasih hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Kalau tema kita katakan kenali yang benar, arti kenalilah Yesus. Dia firman,
Dia hidup, dia kekekalan. Dialah surga untuk kita. Tidak ada yang lain. Jadi jangan cari yang lain, saudara. Terus semangati diri, perlengkapi diri, ya, berjalan bersama dengan Kristus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang terbaik. Karena Kristus selalu memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Karena dia datang dari yang baik, yaitu dari Allah, ya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami di Sabtu pagi ini. Kami sungguh bersyukur kami ada di akhir pekan ini, Tuhan. Berkenan jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, agar ketika kami beranjak dari minggu ini dan masuk minggu yang baru, kami tetap setia kepadamu, kami tetap rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami selalu mau menjadi sahabat Kristus. Engkau selalu menjadi Tuhan kami dalam hidup kami, sehingga kami akan mengalami kebenaran dan hidup yang benar, dan kami akan dibawa kepada kekekalan, yaitu hidup yang sempurna di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan kami ini. Ampunkan dosa-dosa kami, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.